Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di sini dalam ruang Zoom untuk menyampaikan materi tentang kerugian negara terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi pada intinya saya akan menyampaikan penyuluhan terkait dengan korupsi ini dengan tema antisipasi kerugian negara dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian mohon izin Bapak Ibu, eh, ini sebuah amanat yang disampaikan bahwa sebelum melanjutkan kegiatan ini saya harus menyampaikan safety briefing terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu pada sore hari ini Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang cukup lama, kelelahan ya. Nah, ini saya mengingatkan kembali bila mana perangkat yang Bapak Ibu gunakan itu tersambung ke dalam aliran listrik ya, stop kontaknya tersambung, maka tolong hati-hati perhatikan bila mana ada kabel yang rusak, terkelupas ya, untuk menghindari aliran pendek ya, arus pendek. Kemudian yang keduanya juga, nah ini bila mana ada setrika di rumah Bapak Ibu ini, jangan sampai setrikanya masih tersambung, barangkali ada yang setrika masih tersambung ditinggalkan untuk pelatihan ini. Nah ini hati-hati jangan meninggalkan setrikaan dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik ya. Kemudian ya ini bila Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini dalam ruangan bersama, maka tolong dijaga ini protokol kesehatannya, 3M-nya ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ini untuk menghindari resiko penularan COVID ya. Kemudian yang keempatnya di sini, nah ini bila mana ada kompor yang menyala, ini jangan sampai meninggalkan kompor dalam keadaan nyala, kita asik mengikuti acara ruang Zoom ini sangat berbahaya. Dan kemudian di sini bila mana ada resiko gempa bumi, maka kita harus pastikan mengetahui, memahami jalur evakuasi yang ada di gedung Bapak Ibu semua. Barangkali demikian safety briefing yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan segala resiko terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja bisa kita antisipasi dan pastikan semua peralatan yang terkait dengan ketiga ini bisa berfungsi dengan baik. Baik Bapak Ibu ya. Nah ini tujuan pembelajaran saya adalah ini saya berharap Bapak Ibu bisa memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam PBJ, kemudian memahami berbagai penyimpangan dalam setiap tahapan PBJ, memahami gratifikasi dan pengendaliannya ya, dengan harapan agar kita bisa mencegah, menghindari dan mengantisipasi berbagai risiko adanya tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa. Tentu saya yakin hal ini sudah Bapak Ibu pahami semuanya. Saya hanya mengingatkan kembali dalam posisi ini Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, fakta dan data terkait dengan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ini sudah banyak informasinya dalam media ya. Ini informasi yang saya peroleh diantaranya ini tahun 2004 sampai 2014 ini ada 131 kasus ya, 131 dari 140 kasus yang ditangani KPK ini terjadi di bidang PBJ ya. Jadi menduduki posisi kedua. Ini sumbernya dari KPK, situs KPK ya. Menduduki posisi kedua. Kemudian ini informasi juga dari berita1.com bahwa 60% kerugian negara bersumber dari proses dan mekanisme pengadaan barang jasa yang tidak sesuai dengan perpres waktu itu ya. Nah ini sebenarnya
Ini beragam beritanya, ada yang menuliskan 80% juga ya. Ada yang menulis 80% juga berita itu. Kemudian ini dari BPKP juga, jika dilihat dari pengadaan barang jasa pemerintah, kebocorannya ini rata-rata ini 30% atau sekitar 25 T. Ini dari tulisan Pak Amiruddin tahun 2010. Kemudian ini ya, ada juga dari mereka.com bahwa ini menurut mereka ini bukan 60% ya, tapi 44% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus pengadaan barang dan jasa. Demikian Pak Babik secara keseluruhan ya terkait dengan banyaknya kasus korupsi ini. Kemudian ini ya, kasus korupsi contohnya ya, contoh-contoh kasus korupsi ini itu di Lampung nih, kasus korupsi proyek infrastruktur di Lampung ini, Bupati Lampung menerima suap 72 miliar ya. Uang tersebut berasal dari PT Baramaga dengan vonis 12 tahun. Kemudian kasus Hambalang, Bapak Ibu ya, kita tahu kasus Hambalang seperti apa. Banyak pegawai Kementerian Keuangan dipanggil KPK menjadi saksi ini, dan seolah-olah ini kasus Hambalang ini memang diciptakan untuk dikorupsi ya, karena banyak sekali politisi yang terlibat, dari ketua DPR, Menteri Pemuda Olahraga ya, itu menjadi tersangka, terdakwa dan terpidananya ya. Ya, jadi ini awalnya memang dari perencanaan anggaran yang dilakukan oleh DPR. Kemudian ini korupsi pengadaan EKTP ya. Kasus korupsi Hambalang yang diproses tahun 2009-2010 ya, itu tidak membuat anggota dewan, anggota DPR jerak ternyata ya. Yang kemudian diikuti dengan kasus korupsi pengadaan EKTP di tahun 2011 ya, yang lebih besar lagi nilainya ya. Kita semua tahu barangkali bagaimana kasusnya. Ketua DPR juga Setia Novanto ya. Kemudian korupsi pengadaan tanah di Bandung Barat. Nah, ini pengadaan tanah di Bandung Barat ini 10 tahun kemudian baru bisa dilanjutkan ya. Jadi setelah 10 tahun penyidikan itu baru bisa dilanjutkan, ditemukan siapa orang-orang yang terlibat dan menjadi tersangkanya ya. Karena banyak juga saksi-saksi yang sudah meninggal informasinya untuk kasus pengadaan tanah di Bandung Barat ini untuk mendirikan komplek perkantoran Pemkab Bandung Barat. Seperti ini Bapak Ibu ya, contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di tanah air ya, yang besar-besar, Hambalang, IKTP. Kemudian nih, kalau menurut data statistik di sini, ini antara tahun 2004 sampai 2020. Kasus korupsi per provinsi 20 terjadi pada 27 provinsi dari 34 ya. Di Kalbar ada 10 kasus, Kaltim 22 kasus, Sulut 10 kasus, Sulsel 5 kasus, Sulteng 5 kasus, Sultra 8 kasus, DKI Jakarta 61 kasus, Banten 24, ini Jabar paling banyak, 101 kasus di Jawa Barat antara 2004 sampai 2020. Kemudian Jateng 49, Jatim 93, Bali 5 kasus, Kalsel 10 kasus, Kalteng 5 kasus, NAD 14, Sumut 73, Sumsel 24, Sumbar 3 kasus, relatif sedikit ya, Jambi 12 kasus, Riau dan Kepulauan Riau 64, Bengkulu 22, dan Lampung 30 kasus ya. Nah, ini kita bisa memberi gambaran ya, ini paling banyak kasusnya ternyata ada di Jawa Barat. Ada 101 kasus di antara rentang tahun 2004 sampai 2020 ini. Kemudian
Nah, ini data statistik ya. Di sini kita bisa lihat dari KPK di sini kasus-kasus yang terjadi ya. Ini tahun 2004 sampai 2011, kemudian 12, 13 sampai tahun 2020. Nah, di sini ada kasus pengadaan barang dan jasa yang merah, Bapak Ibu ya. Ini kemudian perizinan, penyuapan, pungutan, penyalahgunaan, TPPU dan merintangi proses KPK. Maka di sini kasus yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa ada di urutan kedua ya. Ketika diakumulasikan di sini ada di urutan kedua dan yang paling banyak adalah kasus penyuapan, ada 708 kasus, sedangkan pengadaan barang dan jasa urutan kedua 224 kasus. Ini barangkali sebagai bahan pengetahuan buat kita ya. Nah, kemudian kenapa sih ya PBJ menjadi ladang subur, lahan yang subur untuk korupsi ya, untuk dilakukan korupsi PBJ ini ya. Nah, ini yang pertama. Dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, banyaknya uang yang beredar. Ada transaksi dengan tentu jumlah yang sangat besar. Ini menjadi magnet tersendiri. Ada gula, ada semut. Ya. Ada uang, ya, tentu banyak yang tertarik ke sana. Banyak semut yang tertarik ke sana. Ingin mencicipi juga uang yang beredar tersebut. Barangkali ya, kemungkinan ini manusiawi. Terbercik di hati para panitia pengadaan barangkali ya di PPK yang terlibat langsung dalam proses pengadaan itu ngiler juga melihat bagaimana para pengusaha, para penyedia, para rekanan mendapatkan untung besar dari proses pengadaan barang dan jasa ini, dari pekerjaan yang mereka lakukan untuk menyediakan barang dan jasa ke pemerintah ya. Ini ada rasa kenapa saya yang tahu informasi yang terlibat dalam ya pengadaan tersebut, yang berusaha melayani mereka dalam pengadaan, dokumentasinya tidak dapat apa-apa ya. Banyak pengada rekanan yang sudah layani, kok saya tidak dapat apa-apa, nihil, hanya sebatas dapat gaji tunjangan dan honor ya sebagai pejabat pengadaan. Nah, ini. Hal ini barangkali dirasakan juga oleh para rekanan penyedia itu ya, sehingga mereka memberi perhatian bahwa banyak uang yang beredar tersebut dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Ini menjadi daya tarik tersendiri untuk banyak orang-orang ya yang mendekat ke sana bila ada akses untuk mencicipinya. Kemudian yang keduanya ya, ini adanya kontak yang tertutup antara penyedia barang dan jasa dengan panitia PBJ ya. Kontak tertutup artinya ya mereka bisa berkomunikasi tanpa diketahui oleh publik, oleh orang lain ya. Apa yang terjadi dalam komunikasi antara penyedia dengan panitia ini tidak banyak yang tahu. Deal-dealnya seperti apa ya. Deal-dealnya seperti apa tertutup. Nah, ini juga memberi peluang ya. Memberi peluang kong kaling kong antara penyedia panitia dengan panitia ya. Kemudian selanjutnya ini ada kolusi tentu ya, ini karena yang tertutup tadi, kontak yang tertutup tadi, komunikasi interaksi yang tertutup ini akan membuka peluang untuk kolusi antara penyedia dengan panitia. Yang kemudian ya di sini salah satu penyebabnya lagi adalah banyaknya prosedur lelang yang harus dilalui ya. Nah, di setiap prosedur, setiap tahapan ini ada titik-titik rawan yang bisa digunakan ya, yang bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan ke berbagai hal yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Ini kenapa PBJ menjadi lahan subur untuk adanya tindak pidana korupsi.
Kemudian ya Bapak Ibu di sini eh, ini saya menyampaikan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Di sini ya, kenapa dikatakan korupsi? Karena di sana ada perbuatan melawan hukum ya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang ya, orang pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara melakukan perbuatan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya atau menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, nah di sini mungkin kita harus waspadai karena banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang insya Allah kalau di Kementerian Keuangan ini saya pikir ya udah pengawasannya udah relatif lebih bagus, tapi masih banyak di KL-KL lain ya Bapak Ibu ini eh, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang mengandung penyimpangan walaupun dia tidak memperkaya diri sendiri tapi memperkaya orang lain ya. Begitu mudahnya ya, begitu enaknya seorang misalkan ada seorang direktur ya, minta difasilitasi oleh PPK-nya, oleh anak buahnya supaya dia bisa tinggal di apartemen yang lebih bagus, yang harganya melebihi nilai sewa, bagus sewa yang dia dapatkan dan dia begitu minta ya. Hal ini kan begitu mudahnya minta kepada PPK atau kepada bawahannya, kepada tata usahanya, hal itu tentu akan merepotkan. Dari mana para PPK ya, para bawahannya itu mendapatkan uang untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan hidup mewah direkturnya. Minta listriknya dibayarkan, tentu sangat membenarkan. Artinya di sini eh, bawahannya harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang itu. Nah, ketika untuk memenuhi itu dia harus melakukan berbagai macam rekayasa, rekayasa perjalanan dinas, rekayasa kwitansi fiktif ya, supaya perjalanan dinas itu dilebihkan untuk memenuhi kebutuhan atasannya. Nah, ini artinya dia sudah melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang yang memperkaya orang lain bukan untuk dirinya. Tentu hal ini tentu kena delik juga ya. Walaupun tidak memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain, tentu ini sebuah pelanggaran ya. Kemudian Bapak Ibu ya, kita akan mencoba identifikasi potensi tipikor dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, yang pertama adalah penggelembungan harga. Kalau kita kenal ini dengan markup ya, markup harga ini seolah-olah menjadi hal biasa dalam proses belanja barang ya, jasa di satuan kerja ini bagaimana harga digelembungkan itu supaya ada lebihnya. Ya. Sebenarnya penggelembungan harga ini tidak hanya terjadi dalam tingkat belanja ya pada saat pelaksanaan anggaran. Penggelembungan harga bisa terjadi juga dalam proses perencanaan. Ya. Dalam proses perencanaan tidak hanya dalam penyusunan HPS harga digelembung. Jadi pada tingkat perencanaan malah pertama kali di DPR ya, bagaimana supaya harganya besar itu ya, harganya naik, harganya tinggi ini sudah bisa dirancang dari awal perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya kalau sudah penggelembungan harga di tahap DPR ini artinya memang pengadaan tersebut direncanakan untuk dikorupsi, Bapak Ibu ya. Penggelembungan harga ini. Bagaimana itu pengadaan IKTP Hambalang harganya sedemikian besar kemudian mendapatkan anggaran tambahan dengan adanya APBNP. Artinya harganya sudah dinaikkan karena memang direncanakan untuk dirampok. Yang kemudian ini pemecahan ya, adanya pemecahan dan penggabungan paket. Paket pengadaan secara sengaja dipecah-pecah
untuk menghindari proses lelang. Bagaimana supaya pengadaan tersebut dipecah-pecah, menghindari proses lelang sehingga bisa diatur siapa rekanannya nanti, siapa penyediaannya nanti. Kalau sudah dilakukan dengan penunjukan langsung. Begitu juga penggabungan paket ya. Penggabungan paket diarahkan untuk penyedia tertentu ya. Kemudian ini ada spesifikasi teknis dan kriteria ditujukan pada produk atau penyedia tertentu ya. Jadi di sini memang ada pengaturan pemenang lelang, pemenang penyedia, siapa nanti yang bisa ikut dalam proses lelang supaya diarahkan. Nah, kriterianya bagaimana, spesifikasi teknisnya seperti apa. Nah, ini supaya terbatas ya, supaya pesertanya terbatas. Maka rekanan-rekanan tertentu saja yang memenuhi syarat yang bisa memperoleh atau bisa ikut dalam proses lelang tersebut. Ini sudah diarahkan kepada siapa nanti ya, mengurangi pesaing-pesaing. Mereknya diarahkan, spesifikasinya diarahkan, kriterianya diarahkan. Nah, ini mengarah pada penyedia tertentu tentunya. Lalu ini ada penunjukan langsung di luar ketentuan juga, ini potensi ya. Ketika ada penunjukan langsung, ini ada potensi tipikor di dalamnya, ada potensi penyimpangan. Karena di sini kewenangan PPK tentu ya melakukan siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Ya, kemudian pengurangan kualitas atau kuantitas barang dan jasa. Ini potensi juga pengurangan kualitas yang direncanakan grade A yang dilaksanakan grade B. Tentu akan ada pengurangan harga atau mungkin yang dijanjikan grade A kemudian yang disediakan oleh penyedia grade B dengan kompensasi. Nah, ini akan ada hadiah buat pihak panitianya. Kuantitasnya juga berkurang ya. Tentu sekilas ini susah dipantau, barangkali untuk hal-hal tertentu hanya bisa diketahui oleh orang yang ahli adanya pengurangan kualitas dan kuantitas barang dan jasa ini untuk menekan harga ya, supaya bisa memberikan sesuatu pada ya mungkin pihak panitia atau siapapun atau pejabat-pejabat yang terkait Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya yang keenam ini adalah pelaksanaan pekerjaan dialihkan kepada pihak lain ya, atau disubkontrakan. Di sini pemenang hanya tanda tangan kontrak aja. Dia lalu menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Nah, tentu ini menyalahi ya secara etika karena harusnya dia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Apakah boleh disubkontrakan? Ya tentu ya yang subkontrakan bukan pekerjaan intinya dan itu juga ketika dilakukan subkontrak harus sepengetahuan pejabat pembuat komitmen ya pelaksanaan subkontrak ini. Kemudian adanya pengaturan pemenang. Nah, ini ya dari awal pemenang memang sudah diatur ya. Siapa yang akan melaksanakan proyek ini sudah diatur pemenang. Siapa yang mengaturnya? Tentu pejabat-pejabat terkait. Mungkin kalau di daerah itu bisa kepala daerahnya ya. Ada kejadian di Kutai Timur kalau tidak salah Bapak Ibu ya di mana suaminya jadi bupati, kemudian istrinya jadi kepala DPRD. Nah, di sini berkongkal-kingkong dengan kepala BPD-nya, dengan kepala keuangannya, dengan kepala dinas PUPR-nya untuk mengatur siapa nanti yang akan mengerjakan proyek-proyek infrastrukturnya. Sehingga ya tentu ini jadi bancakan ya, pekerjaannya menjadi bancakan pengadaan barang dan jasa ini. Siapa yang akan menang diatur nanti berapa persen setorannya, jasa premanya kepada para penguasa tersebut. Ini pengaturan pemenang.
Bisa juga tadi pengaturan pemenang itu dilakukan dengan cara mengarahkan pada penyedia tertentu, ya, dengan cara mengatur kriteria, spesifikasinya dan lain halnya. Kemudian di sini ada juga ya potensi ini dari adanya pinjam bendera. Peminjaman bendera ini sepertinya hal yang biasa dalam proses pekerjaan satuan kerja, ya, pinjam bendera, bendera sewa mobil, ya, atau bendera pengadaan. Nah ini ya, saya yakin Bapak Ibu enggak ya, karena memang belum jadi PPK barangkali ya. Kalaupun sudah jadi PPK, insya Allah kan enggak ya. Nah, pinjam bendera ini kan, nah, secara eksplisit pinjam bendera itu memang tidak ada ya. Boleh enggak meminjam bendera perusahaan lain untuk pengadaan barang dan jasa? Tapi di sini kan tentu ada unsur kebohongan, kita kan ya, ada unsur kebohongan, menyalahi etika pinjam bendera ini. Ya, kenapa sih harus pinjam bendera? Pinjam bendera ada 3 hal barangkali ya yang mengakibatkan saling pinjam bendera. Ketika sebuah perusahaan itu di mana di antara perusahaan itu merupakan ada di bawah satu kepemilikan, beberapa perusahaan di bawah satu kepemilikan itu, maka itu mereka ada kemungkinan bisa saling pinjam bendera, itu kan ya. Kemudian pinjam bendera juga bisa dilakukan untuk mengelabui pengadaan karena dia terlalu sering mendapatkan proyek, mendapatkan jadi rekanan, maka supaya tidak kelihatan terlalu sering, ya, dia lagi, nah dia menggunakan bendera orang lain. Padahal orang yang mengerjakannya itu juga, ya. Jadi ada pertanyaan, kenapa sih di kantor itu yang mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa itu dia lagi, perusahaan itu lagi. Kenapa nggak pernah jatuh ke perusahaan yang lain, gitu kan ya? Seolah sudah jadi langganan. Ini bisa dilihat barangkali sama periksa, sama KPPN juga ya. Ini penyediaannya PT itu lagi, gitu kan ya. Kenapa nggak pernah PT lain? Bolehlah PT lain, ini PT lain. Tapi ternyata yang mengerjakan itu juga orangnya, itu ya. Dia hanya pinjam bendera aja, pinjam bendera ke orang lain, gitu kan ya. Seperti itu ya. Kemungkinan adanya pinjam bendera. Nah ini ada juga giliran jadi pemenang ya. Giliran pemenang proyek ini mungkin di antara para penyedia, para rekan ini punya konsorsium. Lalu arisan ya. Arisan, ada pengadaan di Pemda sekian kali. Nah, ini ada konsorsium atau mungkin ada asosiasi, ada komunitas penyedia barang dan jasa. Ini diatur pemenangnya, siapa yang mengerjakan apa, kapan, giliran jadi pemenang. Seperti ini ya. Nah ini pengaturan pemenang ini memang terkait dengan pilkada ini sangat erat ya. Karena Bapak Ibu proses pemilihan langsung di daerah ini tentu membutuhkan biaya yang tinggi ya untuk mengikuti kontestasi pilkada ini. Nah, untuk memenuhi kebutuhan biaya ini tentu perlu pemodal, perlu yang punya uang. Maka banyak pihak-pihak ya, para investor bisa membantu para calon kepala daerah tersebut ya, tentu dengan adanya kompensasi. Nanti siapa dapat apa ya, kalau menang nanti saya dapat apa. Nah, jadi seolah-olah di sini seandainya calonnya yang dibiayai oleh pengusaha itu dapat, maka dia nantinya akan kemungkinan menguasai pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah tersebut. Ini yang terjadi. Yang terjadi adalah memenuhi janji-janji kepada rakyat diselaraskan dengan memenuhi balas budi utang jasa kepada para investor dalam proses pilkada. Maka nanti prosesnya pengadaan barang jasa bisa diatur pemenangnya. Bahkan dengan proses elektronik pun ya, ini masih bisa diatur siapa nanti yang akan menjadi pemenangnya ya. Lalu kemudian pengadaan fiktif ya. Pengadaan fiktif ini yang dimaksudkan hanya untuk realisasi anggaran aja, untuk penarikan uang. Barangnya tidak ada sama sekali ya. Barangnya tidak ada sama sekali,
Jadi fiktif. Ada pembelian kursi lipat merek Elevan Citos jumlah sekian puluh unit. Ya. Yang ada adalah kursi lama dihapus kemudian diganti kulitnya. Jadi seolah-olah pengadaan baru. Padahal itu kursi yang lama itu karena mungkin sudah berumur, sudah layak dihapuskan, tapi masih bisa dipakai, dihapuskan, ya kemudian diganti kulitnya menjadi kulit baru, kelihatan baru, seolah-olah ada pengadaan lama, ya ada pengadaan baru kursi tersebut. Misalkan ini kan fiktif, fiktif hal tersebut, ya. Kemudian apa aja yang disasaran? Yang jadi sasaran pengadaan fiktif ini biasanya kan barang-barang yang habis pakai. Barang-barang yang habis pakai ini kan tidak ketahuan nanti barangnya apa, ya. Habis pakai seperti apa, seminar kit, personal use untuk kegiatan sosialisasi BIMTEK tersebut. Nah ini rawan, ya rawan karena barangnya habis pakai. Hanya dokumen-dokumen administrasi yang lengkap, rapi, padahal uangnya tidak dibelanjakan. Yang ada nanti realisasi anggaran rapi, ya uangnya jadi bansakan. Kemudian ini adanya suap kepada KPA, PPK, panitia, pejabat, pengadaan. Nah ini ya suap. Nah kalau sudah suap, ya kalau sudah suap ini tentu terang-terangan, ya kan ada istilah suap, ada gratifikasi, kemudian ada apa lagi? Suap, ada pemerasan, ya pemerasan. Kalau gratifikasi itu kan penanaman tanam budi, ya tanam budi. Si penerima tidak meminta apa-apa, ya dia diberi oleh pemberi gratifikasi itu. Tapi tentu ada tanam budi di sini gratifikasi. Kalau suap tentu di sini yang aktif adalah orang yang berkepentingan, misalkan penyedia memberikan suap kepada panitia pengadaan barang dan jasa. Ini suap dengan harapan apa yang diinginkannya dipenuhi. Misalkan dia ingin menjadi pemenang lelang, ingin mendapatkan pekerjaan dari satuan kerja tersebut. Lalu pemerasan. Nah, ini pemerasan ini dilakukan oleh orang, misalkan ya oleh pihak panitia, ya bisa jadi oleh panitia memeras kepada penyedia barang dan jasa terbalik, ya. Kalau pemerasan terbalik dengan suap seperti itu. Demikian Bapak Ibu, ya. Kemudian di sini, nah ini ada dalam Undang-Undang Nomor 31 ini ada 30 delik korupsi yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 perbuatan. Yang pertama ini perbuatan yang deliknya merugikan keuangan negara, ya. Kemudian penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, benturan kepentingan, ya. Lalu perbuatan curang, pemerasan, dan gratifikasi. Nah ini ya terkait gratifikasi ini sengaja saya besarkan karena saya akan mencoba mengelaborasi lebih jauh terkait dengan gratifikasi ini. Apa itu gratifikasi, Bapak Ibu, ya? Nah ini sebelumnya saya mungkin menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu. Resiko hukum dari gratifikasi di sini di pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, ya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap harus dilakukan oleh penerima gratifikasi. Jadi kalau kita menerima uang 10 juta atau lebih, nah ini gratifikasi atau bukan, kita supaya uang itu kita terima, kita sendiri yang harus membuktikan
penerima yang harus membuktikan bahwa pemberian itu bukan gratifikasi. Ini pemberian apa ini? Dapat uang 10 juta. Kalau 10 juta ke atas ini ya, kita yang menerima, maaf, mudah-mudahan kita tidak menerima ya. Ya. Orang yang menerima itu yang harus membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan merupakan gratifikasi. Ya. Kalau nilainya kurang dari 10 juta, nilainya kurang dari 10 juta, 9 juta, 8 juta, 9 juta 500 ribu, 9 juta 900 ribu. Nah ini maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap itu adalah penuntut umum. Jadi kalau besar nilainya, penerima yang harus membuktikan bahwa itu bukan suap ya. Kalau nilainya besar di atas 10, penerima yang harus membuktikan bahwa itu bukan suap. Nah, kalau nilainya kecil di bawah 10, maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa itu suap. Kalau itu dianggap suap. Kemudian pidananya. Pidananya bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Paling singkatnya 4 tahun, paling lama 20 tahun ya. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak 1 miliar rupiah. Berat juga ya. Lalu apa itu gratifikasi? Seperti pertanyaan saya tadi ya. Kalau kita telisik lagi, gratifikasi itu ternyata ya artinya netral ya. Definisinya itu sesuatu ya pemberian biasa dalam arti luas ya. Pemberian biasa penyerahan uang dari seseorang kepada orang lain ya. Meliputi pemberian uang, pembelian barang juga, diskon ya, diskon di toko, rabat, komisi ya. Kita terlibat jual beli lalu dapat komisi, kemudian mendapatkan pinjaman tanpa bunga, dapat tiket perjalanan, ada fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, fasilitas lainnya, ini semuanya gratifikasi ya. Lalu bagaimana dengan proses yang terjadi di masyarakat di antara teman-teman kantor? Kan banyak saling memberi ya. Nah, kita Beria Timur kan senang memberi hadiah, memberi oleh-oleh. Apakah itu gratifikasi? Nah, kalau menurut pengertian ini yaitu gratifikasi juga. Memberi hadiah kepada pegawai yang promosi atau mutasi ya, kenang-kenangan. Apakah itu gratifikasi? Ya, menurut ini adalah gratifikasi karena gratifikasi dalam arti luas. Kita memberikan souvenir, hadiah, amplop kepada teman yang menikah, yang menikahkan. Gratifikasi? Ya. Lalu menjelang hari raya, kita juga saling membeli hadiah kepada teman kita, ya, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Apakah itu gratifikasi? Apakah itu dilarang? Nah, di sini ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya di sini. Nah, ini pemberian ini baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu gratifikasi. Lalu baik yang menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Itu juga gratifikasi ya. Nanti akan kita perdalam elaborasi lebih jauh terkait dengan pengertian gratifikasi ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, gratifikasi ini ternyata ada kategorinya gratifikasi ini. Kategori gratifikasi yang pertama adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan. Yang kedua adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang dianggap suap. Ya.
Dan yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang terkait dengan kedinasan atau yang tidak terkait dengan kedinasan. Jadi pada dasarnya kalau seperti ini, gratifikasi itu boleh kecuali. Ya, gratifikasi boleh kecuali. Karena dari sekian jenis gratifikasi yang ada dalam PMK 7 tahun 2017 ini, kebanyakan adalah gratifikasi yang boleh. Artinya yang tidak wajib dilaporkan. Ya, seperti makanan halal dan haram, Bapak Ibu ya. Di dunia ini mungkin Bapak Ibu yang muslim ya, yang muslim ini kalau dibandingkan makanan yang banyak itu yang halal atau yang haram, tentu makanan yang haram ya. Semua makanan halal kecuali yang 4 jenis itu kan ya. Yang 4 jenis dibuat yang haram, yang lainnya halal ya. Makanya di sini ya dibahas ya, gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang dianggap suap. Lalu bagaimana gratifikasi ini bisa dianggap suap? Mari kita bahas selanjutnya. Di sini Bapak Ibu, ini gratifikasi yang wajib dilaporkan. Yang pertama adalah gratifikasi yang dianggap suap, yaitu pemberian atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Yang kedua adalah gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Apa itu pihak yang mempunyai benturan kepentingan? Ini pihak tersebut punya urusan, ya. Jadi pengguna jasa kantor tersebut, jadi customer yang dilayani. Lalu dia memberikan sesuatu kepada unit kerja tersebut. Tentu ada kaitannya dengan kepentingan dia terhadap kantor tersebut. Maka ini wajib dilaporkan. Ya, wajib dilaporkan. Jadi yang pertama ini wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan. Itu pengelompokannya. Nah, yang wajib dilaporkan adalah yang pertama yang dianggap suap, yang kedua pemberian dari pihak yang mempunyai kepentingan terhadap unit kerja tersebut. Kemudian, nah ini ketika Anda ya, Anda dan saya menerima gratifikasi, kita bisa ngetes kepada diri sendiri. Tanyalah pada diri sendiri ya. Ada 7 pertanyaan, yaitu profit ya, profit, purpose, roles, offense, value, ethic, identity, dan timing. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah kita harus tanya apa tujuan pemberian ini ya. Kira-kira ini dia ngasih ke saya tujuannya apa ya. Apakah sebagai balas budi kita pernah memberikan pelayanan yang baik di kantor kepada dia ya. Tadi saya baru melihat ya di televisi berita ada seorang tenaga kesehatan, dia memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat. Dia melayani dengan baik setiap masyarakat yang divaksin. Ternyata yang di antara antrian masyarakat itu ada salah satu bule ya. Bule yang divaksin, dia merasa senang dengan pelayanan nakes tersebut. Lalu dia memberikan uang tips kepada tenaga kesehatan tersebut atas vaksinasi yang diperolehnya. Tentu ini tahu kan, si nakes itu, perawat itu tahu apa tujuan pemberian ini. Ya, karena dia sudah diberikan layanan vaksinasi oleh dia ngasih uang. Lalu dia lari kejar itu bule, mengembalikan uang tersebut. Ya. Jadi kita bisa tahu, kita kira ini tanya ke dalam hati nurani.
dia tujuannya pemberian ini terima kasih ya. Apakah terima kasih ini ada keterkaitannya dengan pekerjaan kita, pelayanan kita kepada dia. Yang kedua adalah rules, aturan. Kita lihat aturannya. Bagaimana aturan perundangan mengenai gratifikasi. Kita punya PMK nomor 7 tahun 2017. Kita lihat aturan di sana. Kira-kira apa yang kita peroleh, pemberian itu halal enggak atau boleh enggak kita terima, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah keterbukaan. Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut? Apakah dia memberinya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan di depan umum? Nah, di sini ya. Kalau sudah sembunyi-sembunyi, tentu di sini ada hal yang tidak ingin diketahui. Ini merupakan salah satu ya. Kecuali ya barangkali kalau pemberian ucapan terima kasih terkait pekerjaan tersebut sudah menjadi budaya, ini nauzubillah ya, sudah menjadi budaya, ini dianggap hal biasa, terang-terangan dikasih ya di depan umum dan menerima dengan tanpa beban. Artinya sudah dianggap budaya, mudah-mudahan tidak seperti ini ya. Ini karena nilai-nilai yang relatif gitu. Pemberian secara sembunyi-sembunyi di depan umum, nah tentu kalau sudah sembunyi-sembunyi, tentu ini ada hal yang negatif tidak ingin diketahui orang lain. Kalau sudah berani di depan umum juga, belum tentu juga ya. Kalau kejahatan, kemaksiatan sudah berani dilakukan di depan umum, tentu ini terdapat degradasi nilai moral seperti itu kan. Kemudian pertanyaan keempat yaitu berapa nilai dari gratifikasi tersebut ya, value. Nah, ini jika gratifikasi ini memiliki nilai yang cukup tinggi, maka sebaiknya penerima ini lebih berhati-hati dan menolak pemberian tersebut. Karena tidak mungkin orang memberikan pengorbanan, memberi uang pengorbanan yang besar tanpa mengharapkan sesuatu di kemudian hari atau pernah menerima jasa di belakang hari sebelumnya kan ya. Ini nilai dari gratifikasi tersebut. Ya, kemudian etika ya. Etika, apakah nilai pribadi modal Anda memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut? Artinya ada nilai-nilai yang terdapat dalam diri kita yang tentu ini adanya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Walaupun ya ini adalah sesuatu, misalkan kita terima pemberian tersebut diterima, tapi dalam hati kita itu ada yang bicara, ya. Itu adalah integritas, ya. Tempat tahu integritas itu adalah kesesuaian antara ucapan, ya, antara hati, ucapan, dan tindakan. Apakah cukup dengan kesesuaian antara ucapan dengan tindakan aja? Tidak, harus dengan hati. Misalkan apa? Dia berucap jelek, lalu dia melaksanakan yang jelek juga. Apakah itu integritas? Adanya kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Dia mengucapkan jelek. Tapi sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik itu dalam hatinya itu pasti dia tahu. Ya. Dia tahu mana yang baik dan tidak baik. Walaupun itu penjahat, itu koruptor, pasti dalam hatinya, dalam sanubarinya itu, dia tahu bahwa perbuatannya tidak baik. Maka ketika kata hati yang tidak baik itu tidak diikuti dengan ucapan dan tindakan, nah, ini integritasnya terganggu. Ya. Tapi kata hati yang baik itu, bibit-bibit kebaikan itu diikuti dengan tindakan, begitu dengan ucapan dan tindakan, inilah
integritas. Ya. Jadi kalau kita sekilas baca, integritas adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan. Barangkali hati yang sangat rusak lah, ya, yang sudah tidak punya nilai-nilai kebaikan, kebenaran. Ketika hatinya sudah rusak, maka hati yang jelek diikuti dengan ucapan yang jelek, diikuti dengan perbuatan yang jelek. Ini sudah jauh dari integritas. Kemudian ini identitas pemberi. Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan atau rekanan instansi. Nah, di sini kita lihat siapa dia yang memberi tersebut. Ya. Apakah dia merupakan salah satu orang atau pihak yang kita layani di kantor, atau dia ini sedang mengajukan proses pemilihan penyedia, ikut lelang jadi calon rekanan, ya. Ini harus kita identifikasi, ya, pemberi tersebut. Tentu kalau setelah diidentifikasi ternyata dia punya hubungan jabatan, dia juga merupakan calon rekanan, dan memang rekanan instansi selama ini lalu memberikan sesuatu, itu bukan hal yang wajar lagi sekarang ini, ya. Bukan hal yang wajar, itu harus ditolak. Kemudian timing, nah ini waktu pemberian. Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, layanan atau perizinan? Ya. Timingnya, waktunya. Tentu kita bisa merasakan, melihat ya kapan dia memberikan gratifikasi. Pada saat sudah mendapatkan pelayanan, pada saat dia mengurus perizinan, ya. Ini bisa kita nilai sendiri, kapan kita bisa menolaknya. Kemudian Bapak Ibu, ya ini, nah kita tadi bicara gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kemudian ini adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Kalau tidak wajib kan bisa berarti sunnah, ya. Sunnah, tapi tidak wajib dilaporkan. Yang pertama adalah terkait dengan kedinasan. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan di sini, segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain jenis di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi, penginapan dalam rangka pesertaan, antara lain berupa seminar kit, ya, seminar kit kedinasan yang berlaku umum, lalu cenderamata atau souvenir yang berlaku umum, hadiah door prize yang berlaku umum, fasilitas penginapan yang berlaku umum, konsumsi hidangan sajian berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. Kenapa kata berlaku umum ini saya tekankan, ya. Jadi pemberian-pemberian ini dari panitia, kita mengikuti misalkan seminar, mengikuti workshop, ya, mengikuti sosialisasi, nah, kita mendapatkan fasilitas semacam ini. Ini hal yang diterima oleh semua peserta, berlaku umum, maka ini tidak wajib dilaporkan. Ya. Karena apa? Ya, bisa aja kejadiannya ternyata kita diundang untuk mengikuti workshop atau seminar. Nah, ternyata panitia penyelenggaranya adalah mantan bawahan kita, ya, yang pernah dulu kita tolong, yang pernah kita bantu, atau mungkin yang mengundang adalah rekanan kantor, ya. KPPN kan banyak rekanannya, ya, chapter gitu. Ini diundang. Ternyata nanti di tempat acara kita ini mendapat perlakuan khusus. Ternyata penginapannya spesial, ya, seperti itu. Atau kita mendapatkan
cenderamata yang berbeda dengan peserta lain. Ya, seminar kitnya berbeda, dapat batik seperti itu misalnya, ya, dapat batik, dapat batu akik, ya, dapat batu akik, ya. Nah ini sudah wajib dilaporkan karena tidak memenuhi asas berlaku umum pemberian ini. Nah, jadi di sini penekanannya adalah berlaku umum. Karena hal ini kan biasa ya, kita seminar ada, workshop ada kan, pelatihan juga, kegiatan jenis ini sering dilakukan di kantor-kantor dan kita kadang menjadi narasumber atau peserta. Nah, di sini pemberian tersebut itu masuk kategori gratifikasi, tapi tidak wajib dilaporkan. Yang penting ini asas berlaku umum diterapkan. Kemudian kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kemenkyu, ya. Tidak terdapat pembiayaan ganda, benturan kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima. Antara lain berupa honor, insentif, baik berupa uang maupun setara uang, fasilitas penginapan, cenderamata, jamuan makan, fasilitas transportasi, barang yang bersifat mudah busuk atau rusak antara lain seperti bingkisan makanan atau buah-buahan. Ya, ini juga tidak perlu dilaporkan karena sesuai dengan standar biasa. Yang penting ya tidak ada pembiayaan ganda. Artinya ketika kita diundang suatu acara, jangan sampai kita mendapatkan uang harian atau pembiayaan dari kantor kita dan dari kantor pengundang. Jangan terjadi pembiayaan ganda. Lalu benturan kepentingan. Artinya di sini melibatkan orang-orang atau pihak yang punya kepentingan terhadap pekerjaan kita di kantor. Kemudian, nah ini gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ya adalah ini yang terkait dengan non kedinasan, ya. Non kedinasan, Ibu, ini hadiah langsung, undian, diskon, voucher, poin reward, ya, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Kita dapatkan diskon, seperti saya ini modal diskon, bukan ya? Dapat potongan harga, dapat apalagi di toko itu masuk kategori gratifikasi itu, tapi tidak wajib dilaporkan. Lalu prestasi akademis atau non akademis dari kejuaraan atau perlombaan atau kompetisi dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Artinya kita mengikuti kejuaraan, lomba, lalu kita mendapatkan hadiah atas keikutsertaan kita. Nah ini tidak harus dilaporkan. Yang penting ini tidak ada kaitannya dengan kedinasan. Lalu bagaimana ya kalau lomba-lomba tersebut atas nama kantor? Kita diikut sertakan, ya ikut serta lomba menulis, ya olahraga, tapi mewakili kantor. Artinya keikutsertaan kita itu didanai dari kantor. Nah, ini kan tidak memenuhi asas tidak terikat dengan kedinasan. Artinya itu hadiahnya ya milik kantor, ya harus kan, bukan milik pribadi karena atas nama kantor. Kemudian ya selanjutnya keuntungan bunga, ya ini gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Selanjutnya adalah keuntungan bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Ini juga masuk kategori gratifikasi, tapi tidak wajib dilaporkan. Lalu kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak melanggar benturan kepentingan dan tidak melanggar kode etik pegawai, ya.
ini tidak wajib dilaporkan. Ya, kemudian yang kelima ini pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. Jadi kalau dia punya kepentingan, benturan kepentingan tetap dilaporkan. Misalkan ada saudara kita yang ternyata ya jadi rekanan. Sebenarnya dengan jadi rekanan juga sebenarnya tidak boleh kan ya, karena ada benturan kepentingan di situ. Kemudian pemberian karena hubungan keluarga semendak dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan. Lalu pemberian, nah ini yang sering terjadi tadi ya, saya sampaikan pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, ya seperti Hari Raya Idul Fitri, lalu ada tradisi dengan nilai keseluruhan paling banyak 1 juta rupiah dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Jadi dari siapa saja selama tidak ada benturan kepentingan ya, orang tersebut tidak punya benturan kepentingan dengan pekerjaan kita, kita bisa menerima hadiah ini dengan nilai paling banyak 1 juta rupiah. Jadi kalau di antara kita ada yang menikahkan anaknya, nah ini tentu paling banyak bisa menerima hadiah maksimal 1 juta rupiah. Kalau sudah di atas 1 juta, ya dilaporkan ya. Yang ke-8, pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana dan bukan dari pihak-pihak yang punya benturan kepentingan. Terkait dengan bencana ini, di sini tidak ada batas maksimalnya ya. Kalau tadi terkait dengan pemberian hadiah perayaan tadi 1 juta, kalau bencana di sini tidak dinyatakan ada batas maksimalnya berapa. Yang penting bukan berasal dari pihak yang punya benturan kepentingan. Kemudian yang ke-9, ini adalah pemberian dari sesama rekan kerja. Nah, ini yang sering terjadi ya di antara kita, rekan setingkat atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang dengan nilai maksimal Rp200.000 per acara dengan batasan nilai maksimal 1 juta dalam 1 tahun dari masing-masing pemberi dalam rangka misalkan promosi jabatan atau mutasi tempat kerja ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini kalau mutasi nanti dapat hadiah apa dari kantornya untuk pindah. Misalkan dapat sepeda Brompton ya. Hadiahnya mutasi dapat Brompton. Nah, ini Brompton berapa harganya? Kan ya. Lalu gimana ngitungnya? Tentu nanti dibagi ini atas nama satu kantor. Satu kantor misalkan Bromptonnya ini harganya 30 juta ya. Sekarang sudah mulai turun lagi katanya harga Brompton. 30 juta dibagi jumlah pegawai yang ada. Rata-rata berapa? Nah, kalau ternyata rata-ratanya di atas 200.000, ini untuk momen tersebut, maka ini harus dilaporkan ya. Kalau di atas 200.000, tapi setelah dibagi jumlah pegawai, ternyata harganya 200.000 maksimal, maka ini tidak wajib dilaporkan. Atau mungkin Bapak Ibu mutasi atau pindah dapat hadiah televisi. Nah, ini bagaimana? Tentu harganya tersebut dibagi dengan jumlah pegawai yang ada di situ. Kemudian, nah ini apa yang harus disikapi oleh kita sebagai ASN ya. Sebagai ASN Kemenkyu terkait dengan gratifikasi ketika kita mendapatkan pemberian ya. Ketika pemberian tersebut terkait dengan jabatan kita atau dari pihak yang punya kepentingan, maka yang pertama adalah kita menolak, harus menolaknya. Kemudian melaporkannya ya. Bagaimana kalau tidak bisa menolak ya?
susah menolak ini, bisa merusak hubungan pertemanan kalau menolak ya. Terpaksa harus menerima itu kan ya. Kemudian ternyata dia memberikan gratifikasinya kepada istri kita, kepada anak kita, diam-diam kan, transfer atau uangnya apa dikasihkan amplopnya atau barangnya kepada keluarga kita. Tentu kita tidak tahu, terima aja. Udah, tetap harus dilaporkan, terima dulu tapi jangan digunakan, jangan dikonsumsi, disimpan, dilaporkan terlebih dahulu ya. Ini yang harus kita lakukan. Nah, kenapa kok sudah nolak harus melaporkan pula ya? Kalau sudah tolak ya tolak aja, tidak perlu melaporkan. Apakah seperti itu? Ternyata tidak ya. Sebaiknya Anda tetap melaporkan walaupun sudah menolaknya. Ini untuk keamanan kita sendiri ya, keamanan sebagai pihak yang menerima gratifikasi. Karena bisa jadi orang yang ditolak ketika pemberiannya itu dia sakit hati. Lalu dia melaporkan merekayasa laporan bahwa kita meminta-minta seperti itu ya. Dan ini pernah terjadi ya, hal seperti ini. Jadi dengan adanya membuat laporan bahwa kita juga sudah menolak dan melaporkan, nah ini suatu saat bila mana pemberi gratifikasi tersebut membuat laporan macam-macam, nah kita sudah melaporkannya terlebih dahulu. Ya, sudah ada bukti pelaporan bahwa kita tidak meminta dan kita pernah menolaknya seperti itu. Jadi menolak dan melaporkan. Walaupun menolak tetap harus membuat laporan. Laporkannya kepada siapa? Nah ini kepada UPG ya, pada unit pengendali gratifikasi. Nah ini ya, ada gratifikasi yang susah ditolak, tidak dapat ditolak ya. Misalkan ini tidak diterima secara langsung, yang menerima adalah anggota keluarga kita. Lalu tiba-tiba dikirim sama ojek online ke rumah, tidak diketahui siapa pemberinya ya. Kemudian nah ini penerima gratifikasi ragu dengan kategori gratifikasi yang diterima, ya ragu kategorinya ya, apakah ini wajib lapor tidak wajib lapor gitu kan, atau terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, antara lain dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi ya, membahayakan diri sendiri atau karir penerima, atau ada ancaman lain. Nah ini kondisi-kondisi di mana penerima susah ya menolak gratifikasi. Nah di sini untuk melaporkan gratifikasi tersebut kita bisa melaporkannya kepada unit pengendali gratifikasi atau langsung melaporkannya kepada KPK, laporkan KPK langsung atau ke unit pengendali gratifikasi. Batas waktunya bagaimana? Nah ini ada batas waktu 7 hari kerja sejak kita menerima gratifikasi, jadi 7 hari kerja. Kalau ke KPK batas waktunya adalah 30 hari kerja. Jadi laporan ini kalau ke UPG paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterima atau ditolaknya gratifikasi. Jadi diterima dilaporkan, tolak pun laporkan, melaporkannya paling lambat 7 hari kerja. Yang kemudian laporan disampaikan dengan mengisi formulir laporan gratifikasi secara lengkap. Kemudian, nah ini kalau laporan ke KPK ini batas waktunya 30 hari. Jadi kalau kita sudah kelewat waktu ya, kita terima gratifikasi. Ternyata sudah 7 hari ini, belum lapor-lapor ke UPG. Artinya sudah lewat batas waktu 7 hari. Maka kita harus lapor ke KPK karena sudah lewat 7 hari kan. Batas waktunya 7 hari kan, lapor ke KPK. KPK lebih longgar waktunya 30 hari kerja. Jadi disampaikannya KPK langsung bisa melalui pos, email, website atau KPK online ya. Bisa oleh langsung kita sendiri atau oleh orang yang dikuasakan.
secara tertulis melaporkannya. Kemudian di sini menyampaikan salinan bukti pelaporan kepada UPG. Jadi kalau kita lapor ke KPK nanti ada bukti laporan. Nah, bukti laporan tersebut disampaikan ke unit pengendali organisasi kita. Kalau Ditjen Perbendaharaan, nah, barangkali ada di Sasditjen ya. Kalau kami di BPPK ada di BPK UPG-nya. Jadi setelah lapor KPK, bukti laporannya sampaikan ke UPG. Kemudian, nah ini formnya, contoh form pelaporannya ya, kecil-kecil hurufnya, tapi Bapak Ibu kalau perlu bisa unduh di KPK Go ID, format GRAT ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kalau kita sudah lapor gratifikasi, nanti bagaimana selanjutnya barang gratifikasi tersebut? Tentu ya, laporan kita akan ditindaklanjuti oleh penerima laporan. Ada 3 kemungkinan atas gratifikasi tersebut. Setelah hasil verifikasi, bisa jadi barang gratifikasi tersebut bisa jadi milik negara, bisa jadi milik unit kerja, atau bisa jadi milik penerima gratifikasi tersebut setelah dilakukan verifikasi, baik oleh UPG maupun oleh KPK. Oh ini, kalau ini sah sih, bisa Anda terima, boleh silahkan. Maka ini jadi balik milik penerima. Oh kalau ini milik unit kerja. Nah kalau ini nanti milik negara. Seperti itu. Ada 3 kemungkinan setelah pelaporan gratifikasi. Nah ini ya yang ditetapkan menjadi milik penerima ya. Ini gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik penerima ini. Dalam hal gratifikasi ditetapkan menjadi milik penerima, maka gratifikasi menjadi hak menerima terhitung sejak tanggal penetapan. Ini aman ya. Tapi ya ini yang ditetapkan menjadi milik negara ya. Jadi setelah dilaporkan ke KPK, terus KPK menetapkan bahwa pemberian uang atau barang tersebut itu ternyata harus jadi milik negara. Maka ya uang atau barang tersebut harus diserahkan ke KPK ya, maksimal 7 hari kerja. Nah, ini kalau barang bisa diserahkan ke KPK atau diserahkan langsung ke DJKN atau KPK nanti yang menyerahkan ke DJKN. Di sini nanti DJKN membuat bukti penyerahan, di mana buktinya ini nanti akan diserahkan salinannya kepada UPG dan diserahkan buktinya kepada KPK, bukti penyerahan barang gratifikasi ini. Nah, kalau uang di sini, uang nanti distorkan ya, uangnya distorkan, storenya ke kas negara, ini buktinya serahkan ke KPK, salinannya serahkan ke UPG ya, atas gratifikasi uang ini. Ini kalau gratifikasi tersebut ditetapkan menjadi milik negara. Nah, ini gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik unit kerja. Di sini biasanya dalam bentuk barang ya. Barang diserahkan menjadi milik unit kerja, diserahkan kepada UPG maksimal dalam waktu 7 hari. Nah, ini sama satker barang tersebut bisa dimanfaatkan untuk operasional unit kerja, disumbangkan ke yayasan sosial, menjadi display barang gratifikasi, jadi taruh ya di display, kasih kaca gratifikasi atau jadi barang di perpustakaan. Nah, ini ringkasannya ya, ringkasan mekanisme pelaporan gratifikasi seperti ini ya. Nah, dari sini penerima melapor dengan mengisi formulir ya. Keduanya ini proses penetapan oleh KPK selama 30 hari kerja. Kemudian hasilnya tetapkan apakah menjadi milik penerima, milik unit kerja atau milik negara, seperti itu. Demikian Bapak Ibu ya terkait
dengan gratifikasi. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan, beginilah dampak korupsi-korupsi yang selama ini terjadi, ya. Perekonomian kita tersendat, laju perekonomian, berbagai fasilitas negara, masyarakat, jembatan, sekolah, perumahan, ini seperti ini adanya. Karena memang uangnya banyak dimakan sama koruptor, ya, uangnya. Apakah kita tega melihat kenyataan seperti ini? Ya. Ini kata Bang Napi, ya, kita harus tetap waspada karena kejahatan tidak hanya muncul karena niat, tapi karena ada kesempatan. Gratifikasi itu niatnya ketika menerima, ya, ketika orang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri, di situ apakah akan melaporkan atau tidak, di situ sudah muncul niat. Kalau dia berniat tidak melaporkan pemberian tersebut, maka ini kena peringatan Bang Napi, waspada. Karena dia punya kesempatan di situ, ya. Ketika dia menerima sesuatu lalu tidak melaporkannya, itu ada niat ingin menguasai, memiliki barang pemberian tersebut. Ini niat kejahatan muncul karena ada kesempatan, ya, ada peluang seperti itu. Maka waspadalah, karena kejahatan muncul bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya tidak bermaksud menggurui atau bahkan mungkin menyamakan Bapak Ibu dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tentu tidak seperti itu. Maksud saya di sini saya hanya saling mengingatkan, jangan sampai saya, terutama saya dan Bapak Ibu sekalian, ya, memanfaatkan berbagai kesempatan, sarana, dan kewenangan yang ada untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga ini akan berakibat hukum yang akan menjerat kita, membawa kesengsaraan kita dan keluarga, dunia, dan akhirat. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala atensi dari Bapak Ibu telah berkenan bersama kami sehingga sampai jam 17 lewat ini. Nah, demikian Mas Hiba. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ali Said atas ceramah dan materi-materinya tadi.